Oke, ini adalah konten baru. Ini konten ngobrolin tentang, jadi nanti akan banyak obrolan-obrolan terkait hal-hal menarik lah yang akan gue bahas sama orang yang gue kenal. Bahkan mungkin gak kenal jadi kenal nantinya. Dan ini adalah orang pertama. Halo, selamat malam Bang Faris. Ya, selamat malam, Mbak. Apa kabarnya nih? Gila. Sebenarnya kita udah sering ngobrol sih ya, tapi kita bakal konten pertama Ngobrol yang lebih formal lah ya. Iya. Jadi guys, Bang Faris ini dulu punya power di kampus. Dia adalah sosok ketua BEM. Sekarang pun Bang Faris sedang membantu seorang profesor yang terkenal di Indonesia di perusahaannya. Paling bisa coba kenalin Bang Faris tuh dulu jurusannya apa, terus kenapa masuk Polban dan lain-lain, bisa diceritain lah seputar Polban. Oke. Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faris Fasyair Hamsyah. Teman-teman bisa panggil saya Faris. Dulu saat kuliah di Polban, saya mengambil jurusan Teknik Kimia, program studi Diploma 4 Teknik Kimia Produksi Bersih. Waktu itu masuk di angkatan 2014, lulus di tahun 2018. Terus kalau ditanya kenapa masuk Polban, sebetulnya Polban itu pilihan terakhir kayak gitu. Jadi saya punya mimpi sebetulnya kuliah di Bandung. Ya teman-teman tahu lah kalau kuliah di Bandung kemana gitu ya, khususnya untuk anak-anak IPA. Ya. kamus Wah, jelas tahu. Mungkin hampir semua anak IPA mengarahnya ke sana gitu, tapi ternyata itu bukan rezekinya, itu pilihan terakhir. Waktu itu saya masuk lewat jalur SMB namanya, jadi jalur mandirinya Politeknik Negeri Bandung. Itu pun ya niat-niat juga gitu, belajar seadanya. Orang tua menyarankan masuk Polban itu karena memang punya kakak sepupu yang sempat kuliah di Polban di jurusan Teknik Informatika. Dari situ akhirnya nyoba Polban, milih Teknik Kimia karena merasa jago di kimia. Tapi akhirnya ternyata nggak belajar kimia banget. Dominannya akhirnya kembali lagi bagi seorang anak teknik gitu ya, belajarnya fisika. Kimia ini hanya yang membalut si teknik kimia ini sih. Jadi sebenarnya kalau disimpulkan emang nggak tujuannya ke Polban ya, memang pengennya ITB lah sebut ya, tapi akhirnya masuknya Polban gitu ya. Ya. Oke. Ya, jadi itu mungkin impian semua anak teknik. Bahkan pada saat saya masuk Polban pun pengen coba SBMPTN lagi. Sampai akhirnya niatan itu hilang gitu. Cuman akhirnya ada ceritanya lah kenapa akhirnya terus lanjut di Polban gitu ya. Sampai sekarang merasa mensyukuri sih apa yang sudah dicapai hari ini kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kita obrolin Polban nih Bang, perkembangannya kerasa nggak sih Bang? Dulu waktu bersaing tuh apakah sulit gitu persaingannya? Terus sekarang ngelihat Polban tuh udah semakin terkenal gitu kan. Gimana Bang komentarnya terkait perkembangan Polban? Kalau kita bicara data, sebenarnya waktu pertama kali saya masuk di tahun 2014 itu Polban itu akreditasinya itu kalau nggak salah masih B. Baru di sekitar tahun 2016 itu mendapatkan akreditasinya A. Kan kita bisa melihat ada satu perkembangan gitu, termasuk tidak hanya kampusnya tapi juga program studinya pun terus berusaha untuk meningkatkan akreditasi dari program studi, termasuk program studi saya ketika masuk itu D4 dan Universitas itu CB, tapi untungnya pada sekitar tahun 2017 itu jadi A. Beberapa prodi lain pun akhirnya sekarang mengejar gitu ya untuk dapat akreditasi A, termasuk juga ada lagi yang berusaha untuk mendapatkan akreditasinya tingkat nasional. Iya, kalau bahannya lihat data sih ya, tadi review data lagi waktu SMB Polban 2015 aja pendaftarnya itu 15.181. Terakhir ya, seingat Bahana yang daftar tuh SMB Polban, ini SMB Polban sampai 20.000 lebih. SMB. Jalur apa? MDK. Undangannya. Ditambah sekarang jalurnya untuk teman-teman semua itu ada 3, ada SPMDK, SMB sendiri sama UMPN yang gabung sama politeknik lain. Jadi sebelumnya itu nggak masuk tes bareng sama politeknik lain, Polban menyendiri terus, tapi akhirnya masuk ya karena ada kebijakan kampus tentunya. Itu sih untuk perkembangan Polban ya, sangat signifikan sih sebenarnya. Dari peringkat kampusnya dulu belum 5 besar, sempat masuk 5 besar, turun lagi, terakhir sebelum 2 besar, sekarang peringkat 2 di 2019, masih kalah sama PENS. Itu pernah peringkat 4, peringkat 7, bahkan mungkin
pernah peringkat 1 kali ya, tapi entah kapan gitu. Jadi memang sekarang peringkat 2. Terus tadi kalau disinggung tentang internasional, prodi Bahana sudah termasuk yang internasional, teknik perancangan jalan dan jembatan. Sedikit promosi juga. Oke, Bang Faris, tadi kan kita udah ngobrolin seputar kampus ya. Sekarang sih mau dengar cerita Bang Faris gitu selama di kampus. Dulu kan selama masa perkuliahan awal tuh kan ada PPKK, betul ya? Nah itu tuh PPKK kayak gimana sih Bang? Bisa ceritain nggak? Apa sih yang didapat gitu, terus kegiatannya gimana gitu? Ospek apakah kakak-kakak kelasnya jahat gitu, ngebentak-bentak, nyuruh-nyuruh push up atau gimana gitu? Oke, dulu pertama kali masuk Polban pada saat PPKK itu seru. Waktu itu zaman saya itu PPKK di tahun 2014 jalani itu 4 hari. Ya kita dikenalkan tentang kehidupan kampus, dari fasilitas, dan di jurusan juga dikenalkan seperti apa laboratorium, dosen-dosennya juga, sistem belajarnya seperti apa. Juga kita dapat tentang mahasiswa juga kita dikenalkan seperti organisasi mahasiswanya, dan juga ada unit kegiatan mahasiswa itu dikenalkan gitu. Pas masuk Polban itu ospek, ketika masuk tuh istilahnya roaming banget. Kenapa roaming? Karena saya kan besar di Jakarta, dari TK sampai SMA itu di Jakarta. Jadi hampir ini ya bahasanya sebetulnya bahasa Jakarta lah, ngerti lah. Betawi campur bahasa-bahasa lain gitu ya, bahasa-bahasa gaul gitu ya, lu gua. Akhirnya harus berhadapan dengan kultur Sunda yang sebenarnya saya orang Bandung, orang Sunda, tapi terlalu lama di Jakarta membuat saya sedikit nggak tahu banyak tentang budaya Sunda, termasuk juga bahasanya kayak gitu. Nah, ketika PPKK ya sebenarnya challenge-nya saya itu pertama itu menyesuaikan diri dengan kondisi di kampus gitu, dengan ketemu. Ya kalau teman-teman perlu ketahui, Polban ini dominannya itu adalah orang-orang Jawa Barat, dari Garut, dari Tasik, dari Subang dan sebagainya, yang kalau ngomong itu sangat halus gitu. Saya hidup di Jakarta terbawanya ya sedikit kasar gitu. Akhirnya harus bisa gimana caranya ya menurunkan lah gitu, mengurangi kata-kata yang sebenarnya emang nggak perlu kan. Cuman karena kebiasaan di Jakarta dan itu dianggap satu hal yang biasa, akhirnya harus belajar juga. Itu pertama, jadi sangat sulit menemukan orang yang kuliah di Jakarta gitu. Makanya pada saat hari terakhir mungkin saya ketemu orang di Jakarta itu seneng banget karena wah akhirnya gak bisa ngomong gua lu. Terus lucunya memang ternyata kita punya satu circle teman yang sama kayak gitu. Jadi pas ngobrol nyambung langsung kayak gitu. Terus saat ospek itu, jadi waktu tahun saya ospek itu adalah tahun terakhir sistem ospek yang bisa dijalankan. Jadi pengalaman paling lucu ketika ospek itu, jadi di Polban itu jadi ada panitia lapangan. Yang satu disebut mentor ini yang menemani kita di kelompok, membantu juga mengenalkan Polban gitu ya dari berbagai sisi. Lalu juga ada panitia lapangan namanya tim disiplin. Jadi tim disiplin ini yang bertugas memastikan bahwa kita bisa teratur, bisa datang tepat waktu dan sebagainya selama kegiatan. Jadi membantu kita ketika kuliah itu udah siap gitu, dengan perkuliahan Polban yang luar biasa padat dan waktu itu akan sangat berarti gitu kan. Itu sebenarnya maksudnya ke sana. Nah, yang lucu itu adalah jadi kan treatmentnya beda. Mentor itu sifatnya mengayomi, memberikan kita semangat. Sedangkan tim di situ bersifatnya tegas. Mereka ingin kita bisa gerak cepat dan sebagainya. Nah, jadi di Polban itu ketika lagi ospek, saya jalan kaki gitu ya, mau masuk ke Polban, jalan sedikit disemangatin, ya semangat ya gitu ya. Ayo masih hari pertama gitu ya. Tapi jalan sedikit lagi ada di sebelah kita, di mentornya di sebelah kanan, di sebelah kirinya ini tim di situ. Cepetan gitu, buru-buru gitu kan. Kita buru-buru di depan, tenang gitu kata mentornya. Jangan lari sampai aja. Udah pelan lagi di depan, kamu bukannya jam berapa gitu kan. Nah, itu pengalaman yang lucu sih, agak lucu gitu ya. Dan ternyata akhirnya pengalaman itu nggak didapat di angkatan setelahnya kan. Itu jadi ada perubahan sistem ospek di tingkat pusat gitu kan. Oke, jadi guys sebenarnya waktu angkatan Bang Faris itu bisa dibilang terakhir adanya tim disiplin gitu yang marah-marah lah. Waktu angkatan Bahana udah nggak ada, jadi cuma mentor aja yang semangatin aja, terus gak ada yang marah-marah. Kan udah kenal tuh ya, kenal kampus
dari PPKK, setelah itu kuliah. Itu gimana Bang perkuliahan sama tugas-tugasnya? Oke, kalau selama di teknik kimia sebenarnya tahun pertama tahun kedua itu masih apa ya, masih sebenarnya mempelajari kembali beberapa hal yang sudah diberikan di SMA sih kayak gitu. Dan masih banyak mata kuliah umum dan mata kuliah dasar yang dari jurusan pun masih yang sebetulnya belum terlalu ribet gitu. Kayak misalnya ada K3 tentang ilmu lingkungan kayak gitu-gitu. Di semester 2 udah ada beberapa mata kuliah yang memang kimia banget gitu ya, dan kimia banget. Semester 3, 4, dan 5 sih. Itu yang paling harus struggle kalau di teknik kimia atau di prodi D4 mungkin ya. Di semester 3 sampai 5 itu jumlah praktikumnya yang mulai naik gitu. Kalau di teknik kimia ketika mau praktikum ya pertama teman-teman harus belajar. Bukti belajarnya itu kalau di teknik kimia itu harus buat namanya jurnal. Nah ini sudah stepnya agak banyak gitu, buat jurnal, terus praktikum, laporan. Dengan kondisi itu paling susah itu di semester 4 sih. Hampir setiap hari itu praktikum. Bahkan ada satu hari yang harus 2 kali praktikum. Capek ternyata praktikum tuh. Di 3, 4, 5 itu selain praktikum banyak mata kuliah hitung-hitungan. Kayak gitu, belum ya ditambah lagi waktu sekitar semester 3 sampai 5 itu lagi organisasi juga kan. Agak jadi spend waktunya ini agak PR juga gitu. 6, 7 ya 7 udah pasti. Kalau di D4 itu tugas akhirnya di semester 7 ditambah magang industri. Semester 8-nya kalau di teknik kimia D4 itu ada namanya rancang pabrik. Itu adalah salah satu bentuk implementasi sih, kayak evaluasi lu ngapain aja selama 7 semester gitu, karena di semuanya itu hasilnya itu di sana gitu, di rancang pabrik. Tadi kan udah disinggung ya Bang terkait organisasi. Sibuk-sibuknya organisasi juga, pas lagi sibuk-sibuknya ngitung-ngitung, sibuk-sibuknya praktikum, ada organisasi juga. Jadi Bang Faris ini nggak cuma BEM ya, tadi kan sempat disinggung Bang Faris itu ketua BEM pada zamannya, tapi bukan hanya BEM, ada himpunan dan yang lain-lain lah. Karena yang serius 2 itu ya Bang, bahkan 1 sih sebenarnya, ya jelas BEM lah karena beliau ketua BEM. Yang serius banget dari BEM. Ya pasti. Nah sekarang kita fokusnya bahas BEM aja sih. Apa Bang nih alasannya waktu itu masuk BEM tuh alasannya apa gitu? Jadi sebenarnya kenapa yang mendorong untuk bergabung di BEM tuh cerita di saat PPKK tadi kayak gitu. Nah ketika saya masuk Polban tuh sempat dihadapkan kita di pilihan apakah saya di sini kuliah hanya sekadar kuliah untuk nantinya coba lagi gitu ya untuk masuk kampus impian gitu ya. Atau pilihan adalah tetap di sini tapi jangan jadi orang biasa gitu. Pada saat di awal itu sempat berpikir gini, pilihannya 2. Saya mikirnya gini, ketika masuk Polban gue harus jadi orang besar kan. Ketika berpikir orang besar tapi nggak tahu nih orang besar yang di Polban itu seperti apa gitu. Maksudnya orang besar di sini ya banyak ya. Dulu saya mendefinisikannya orang besar itu ya yang terlihat gitu. Terus orang-orang kayaknya kalau melihat itu kagum gitu. Waktu saya masuk saya diperlihatkan tim robotika Polban yang dulu sangat luar biasa banget, 3 tahun berturut-turut juara kompetisi internasional gitu. Dari situ saya berpikir, oke, kayaknya jalan untuk berkarya gitu ya, nyoba gitu ya. Ikut-ikut kompetisi itu salah satu jalan yang bisa ditempuh juga nih kayak gitu. Satu jalan lagi adalah jalan organisasi. Kenapa? Karena saya ngelihat waktu PPKK itu selalu ada kesempatan ketua dan wakil ketua BEM itu ngomong di depan. Entah kenapa ketika waktu itu ketua BEM dan wakil ketua BEM-nya namanya Kang Elmus dan juga Kang Fikri. Ketika saya ngelihat mereka berdua, wow, kok keren gitu ya. Bisa nggak ya saya ada di posisi yang sama gitu. Saat pengenalan BEM itu, saya udah punya impresi yang bagus gitu ya melihat pemimpinnya. Lalu ketika dikenalkan lagi BEM-nya itu, ada satu nyanyian yang bikin saya tuh terhentak sebenarnya. Kenapa jadi dapat satu insight dorongan kuat gitu ya. Dan kenapa lagu itu kayak racun mungkin ya. Tapi racun dalam konteks yang positif gitu. Jadi nyanyiannya tuh seperti ini. Datang dari barat, datang dari timur, mahasiswa. Itu saya ketika denger gitu gemeter kan, kenapa gitu. Ya terbesit lah akhirnya, oke, ini mungkin bisa jadi jalan saya gitu. Oke, itu cerita masuknya.
luar biasa. Jadi memang awalnya banyak mencoba-coba, akhirnya menemukan yang pas, dan tentu ada goals atau keinginan ingin menjadi sesuatu di Polban, tidak hanya menjadi sesuatu yang biasa-biasa aja, tapi memang ingin menjadi sesuatu yang lebih. Nah, paling hikmahnya tuh yang paling terasa dari dampak organisasinya itu apa, Bang? Yang paling penting itu adalah dari kita berorganisasi, kita jadinya bisa membangun diri sih, khususnya kemampuan hari ini gitu ya. Ya, orang kalau masuk organisasi bicaranya soft skill, dan memang sekarang ini future skills gitu ya, skills masa depan itu kan adalah soft skill gitu. Jadi saya beruntungnya ketika lulus itu memang sekarang yang dibutuhkan itu dominannya itu gitu, bukan kemampuan teknis itu. Kemampuan teknis tetap penting juga, tapi hari ini yang membuat kita bisa bertahan teknologi justru adalah soft skill kita gitu, yang terbangun banyaknya di organisasi kayak gitu. Oke Bang, terakhir pesan-pesannya Bang untuk para penonton apa nih Bang? Pesannya teman-teman sesegera mungkin menentukan teman-teman mau ngapain gitu di itu. Atau bahasanya itu adalah, kalau saya dan mungkin Mbak Ana juga, carilah why teman-teman gitu. Teman-teman mau jadi apa di akhirnya gitu. Apa yang pengen teman-teman lakukan gitu. Saya contoh, saya pengen jadi orang yang bermanfaat, yaitu memang general banget ya, gak jelas gitu mau jadi apa. Tapi minimal dari teman-teman dari punya hal itu, teman-teman akhirnya tahu teman-teman harus kemana. Maksudnya dalam memilih program studi, memilih kuliah di mana, karena keputusan itu jadi sangat penting sih buat saya. Teman-teman kuliah di mana, dimanapun gitu ya, dimanapun gitu. Dan kuliah apapun gitu. Selama itu teman-teman suka, teman-teman mau belajar. Kalau saran dari saya sih tentuin dari sekarang gitu, agar teman-teman bisa memanfaatkan seluruh fasilitas, semua kemudahan yang diberikan kampus maksimal. Teman-teman bisa berkarya, bisa membuat sesuatu. Ketika lulus teman-teman bisa melanjutkan yang udah teman-teman bangun juga sama di kampus. Karena nanti akan sayang sih untuk teman-teman gitu. Itu yang saya rasain sih. Saya ngerasa salah jurusan. Cuman akhirnya karena harus bertanggung jawab pada orang tua, dikerjakan gitu. Dan akhirnya capeknya setelah lulus, agak capek setelah lulus, coba idealis, pengen melakukan sesuatu di jalur yang lain, jadi capek. Nah, coba teman-teman itu jangan mengikuti saya yang bahasanya berdarah-darah lah gitu. Do it in hard way gitu. Nah, cobalah teman-teman nih, sekarang masih ada kesempatan nih teman-teman untuk beberapa bulan lagi untuk menentukan mau jadi apa. Jadi teman-teman harus ngambil jurusan apa agar teman-teman memang sesuai dengan yang teman-teman cita-citakan sih. Jadi tentuin sekarang nih mau teman-teman kampusnya apa, mau akhirnya nanti awalnya ITB jadi Polban kayak kita, yang jelas tujuannya apa nanti ke depan, itu yang akan menjadi bahan bakar untuk terus berkembang. Itu sih paling kesimpulannya. Oke, Bang Faris, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak terkait banyak hal. Semoga terus bisa menebar manfaat, tetap menginspirasi. Terima kasih banyak Bang.